Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Geografi. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 IPS 4, 5, dan 6. Perkenalkan, nama Ibu Yulian Oktaviani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Yeyen. Di semester 2 ini, Ibu akan mengampu mata pelajaran geografi. Jadi, mari kita bekerja sama dengan baik ya, anak-anakku sekalian. Dan berikut adalah biodata singkat dari Ibu. Ibu adalah lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Dan Ibu kelahiran dari Temanggung tanggal 22 Oktober 1985. Dan alamat rumah Ibu untuk saat ini yaitu ada di Cirebon. Berikut adalah kompetensi dasar mata pelajaran geografi untuk kelas 10 di semester 2 ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar pengetahuan untuk mata pelajaran geografi kelas 10 antara lain 3.5 yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian 3.6 yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan 3.7 menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan untuk mata pelajaran geografi antara lain 4.5 yaitu menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan bagan, gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Kemudian 4.6 yaitu menyajikan proses dinamika atmosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau animasi. Dan 4.7 menyajikan proses dinamika hidrosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, atau animasi. Dan untuk daftar materi geografi kelas 10 IPS untuk semester 2 ini antara lain sebagai berikut. Jadi, untuk materi geografi kelas 10 semester 2 ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama, bab 5 membahas tentang dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian yang kedua ada bab 6 membahas tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan yang terakhir ada bab 7 membahas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun isi materi dari bab 5 antara lain yang pertama, karakteristik lapisan-lapisan bumi. Yang kedua, proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang ketiga, vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Kemudian yang keempat, seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang kelima, tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan yang keenam adalah pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Yang ketujuh, pemanfaatan dan konservasi tanah. Dan yang terakhir ada lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi.
Sedangkan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah siswa mempelajari bab ini antara lain: 1. Mampu mendeskripsikan aktivitas dalam pemanfaatan batuan penyusun litosfer. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan perkembangan bentuk muka bumi serta pengaruh tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh tenaga eksogen, proses, serta hasil pelapukan dan pengendapan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pembentukan tanah, erosi tanah, dan usaha mengurangi erosi tanah. Dan yang terakhir, diharapkan siswa mampu membedakan lahan potensial dan lahan kritis. Adapun yang dibahas dalam bab 6 antara lain: 1. Karakteristik lapisan-lapisan atmosfer. Yang kedua, pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Yang ketiga, klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Yang keempat, karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Yang kelima, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Dan yang keenam, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data atmosfer. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab 6 ini antara lain: 1. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi lapisan atmosfer serta ciri-ciri unsur cuaca dan iklim. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan metode klasifikasi iklim dan tipe-tipe hujan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi hubungan iklim dan bentang alam. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan faktor penyebab perubahan iklim global. Dan yang kelima, siswa mampu melakukan penelitian tentang iklim dan pemanfaatannya. Dan untuk materi yang dibahas pada bab 7 antara lain: 1. Siklus air. Yang kedua, perairan darat. Yang ketiga, konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Yang keempat, perairan laut. Yang kelima, batas laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE. Kemudian yang keenam, potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan laut. Yang ketujuh, pencemaran air laut. Dan yang kedelapan, lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab 7 ini antara lain: 1. Siswa mampu menjelaskan siklus hidrologi dan mengidentifikasi jenis-jenis perairan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perairan darat, daerah aliran sungai, air permukaan, dan air tanah beserta potensinya. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan pantai, pesisir, dan laut serta ekosistemnya. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan perairan laut, zona laut, morfologi dasar laut, dan arus laut. Sedangkan yang kelima, siswa mampu menjelaskan pemanfaatan dan pelestarian perairan darat dan laut. Demikian tadi perkenalan singkat kita pada pertemuan kali ini dan juga pemaparan materi-materi geografi kelas 10 untuk semester yang kedua ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.